Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi juga untuk Miss Puri. Perkenalkan, saya Syanadina Zafira, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya harap semua yang menonton video ini dalam keadaan kondisi yang sehat, terutama pada kondisi cuaca yang kurang baik saat ini. Teman-teman, dalam beberapa tahun belakangan, Indonesia telah menjadi negara dengan tingkat tertinggi penyebaran hoaks di platform digital. Maka dari itu, izinkan saya untuk mengangkat suatu persoalan yang mungkin dianggap biasa saja, namun pada kenyataan yang sangat perlu diperhatikan, yaitu dengan tema bijak mengutarakan pendapat di media sosial. Literasi digital merupakan kemampuan yang sangat penting dalam bermedia sosial, terutama dalam berpendapat. Sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai literasi. Apa sih itu literasi digital? Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu, sudah tidak asing dengan kata-kata literasi digital. Tapi mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu apa sih itu literasi digital. Teman-teman, jadi literasi pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam baca, menulis, serta dalam berpikir, dan kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, semakin modern, seringkali terjadi banyaknya kasus misinformasi dalam beropini maupun berpendapat karena rendahnya literasi, sehingga dapat meninggalkan jejak digital yang berpengaruh pada reputasi pribadi. Menurut Common Sense Media, lembaga ini menyampaikan bahwa pentingnya literasi digital pada anak-anak dan remaja. Pendapatnya bahwa perlunya pemahaman tentang keamanan, privasi, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi di media sosial. Faktanya di era digital, kebebasan berpendapat menjadi tantangan tersendiri dari banyaknya kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Media sosial yang memberikan akses setiap orang bebas berpendapat tanpa adanya batasan, tanpa mencari tahu apakah pendapat atau opini tersebut benar atau tidak. Namun, kebebasan berpendapat akan menjadi hal yang negatif dan merugikan orang lain jika tidak dibatasi. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran terhadap etika dan tanggung jawab di media sosial. Jadi, topik saya kali ini akan berbicara mengenai pentingnya literasi digital dalam berpendapat di media sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana bijak dan tanggung jawab bermedia sosial. Saya akan menyampaikan 3 hal penting, antara lain yang pertama yaitu pemahaman tentang media sosial yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat. Kedua, dampak negatif dari kebebasan berpendapat di media sosial. Dan yang terakhir, 3, ada etika bijak dalam berpendapat. Di era digital, media sosial menjadi platform yang sangat berperan besar untuk kita dalam mengutarakan pendapat maupun argumen. Media sosial memberi kita kebebasan berpendapat yang dimana setiap orang mempunyai haknya dan kesempatan yang sama dalam berpendapat. Kebanyakan pengguna media sosial merasa sah-sah saja menyampaikan kebenaran versi mereka dengan berlindung dari kata adanya hak kebebasan berpendapat. Hal ini kadang membuat tiap orang menjadi merasa paling benar, padahal hanya bermodal searching pada halaman yang belum tentu valid kebenarannya. Teman-teman pengguna media sosial, dari yang sudah kita ketahui, platform media sosial yang memberi ruang banyak untuk orang memberikan pendapatnya. Kita perlu tahu dampak negatif yang muncul akibat dari kebebasan berpendapat. Antara lain, pertama, adanya penyebaran berita bohong yang merusak reputasi pribadi,
bahkan dapat merugikan orang lain. Dan yang kedua, timbulnya ujaran kebencian atau hate speech. Dan yang ketiga, pengguna anonim yang menyalahgunakan pendapatnya mengakibatkan adanya cyberbullying. Dari dampak-dampak negatif ini, kita perlu untuk punya kesadaran kritis dan etika dalam berpendapat di media sosial. Selanjutnya di poin terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat memiliki dampak positif yang besar, tetapi membawa dampak negatif yang besar juga jika tidak diimbangi dengan adanya tanggung jawab. Maka dari itu, kita harus bijak dalam berpendapat di media sosial dengan cara berpikir secara kritis, periksa kebenaran informasi, tidak ikut berdebat hal yang tidak jelas yang memicu adanya kebencian dan hargai pendapat orang lain. Akhirnya media sosial hanya alat yang harus kita kendalikan, bukan alat yang mengendalikan kita. Semua bergantung pada kita sebagai pengguna media sosial. Akan selalu ada berbagai pendapat yang tersebar, baik yang benar maupun yang salah. Yang kita perlu hanya berusaha menjaga batasan diri dengan menyaring informasi dengan baik. Secara keseluruhan, berpendapat di media sosial bukan hanya menulis opini, tetapi juga mengenai pemahaman yang lebih dalam tentang cara menggunakan platform secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu adanya keseimbangan antara berpendapat dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial sehingga kita dapat terhindar dari dampak negatif yang ada pada kebebasan berpendapat. Teman-teman, mari kita gunakan media sosial dengan bijak. Bersama kita berbagi pendapat dengan penuh tanggung jawab. Stop sebar kebencian, hoaks demi penggunaan platform digital yang lebih baik.